Kisah ini bermula dari seorang mahasiswa yang bernama Bunga. Dia merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta. Bunga merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam proses pengerjaan skripsi. Namun, dalam proses pengerjaan skripsi ini Bunga mendapati berbagai ujian dan cobaan, seperti ditinggalkan oleh teman, sahabat, dan juga kekasih hatinya. Terlebih lagi, hubungan dengan kedua orang tuanya yang tidak terlalu hangat, sehingga hal ini menjadikan Bunga tertekan. Bunga merasa terpuruk atas segala apa yang menimpanya, antara skripsi yang tak jadi-jadi, juga patah hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat datang Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik, Mbak. Oke ya, sebelumnya mungkin saya bisa perkenalan dulu ya. Nama saya Puji Lestari, bisa dipanggil Bu Puji atau Mbak Puji. Namun untuk lebih akrabnya mungkin bisa dipanggil Mbak saja ya. Iya. Oke. Baik, saya akan memanggil Mbak Puji aja ya. Iya, oke, baik ya Mbak. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya nih Mbak, saya itu kan pengen cerita ya Mbak. Saya ingin mengeluarkan semua beban dalam pikiran saya Mbak. Oke ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mbak? Iya, saya Bunga Mbak. Saya ingin bercerita. Saya itu salah satu mahasiswa Mbak di perguruan tinggi di Yogyakarta. Oke. Sebelumnya Mbak Bunga sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Mbak. Oke, belum pernah ya. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya Mbak. Jadi konseling ini adalah interaksi di mana antara seorang konselor dengan seorang konseling. Di mana konseling ini nanti kita ingin menumbuh kembangkan sebuah potensi atau mungkin memecahkan sebuah permasalahan. Nah, dalam sebuah konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana seorang klien itu nanti akan menceritakan semua keluh kesahnya ataupun beban pikirannya kepada seorang konselor. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di mana seorang klien dalam bercerita ataupun menyampaikan unek-uneknya itu tidak ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pihak konselor. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua apapun yang disampaikan, unek-unek ataupun perasaan-perasaan yang mungkin membuat Mbak Bunga itu merasa tertekan, akan kami jamin kerahasiaannya. Begitupun data-data dari Mbak Bunga sendiri. Iya. Sampai sini cukup paham Mbak? Iya Mbak, paham. Oke, baik. Saya ingin bertanya ya terkait tempat tinggal. Tempat terkait dengan akses tempat tinggal Mbak Bunga sendiri itu seperti apa? Kemudian keadaan keluarga Mbak Bunga itu seperti apa Mbak? Baik Mbak, akses menuju tempat tinggal saya dan untuk menuju ke tempat fasilitas umum ya Mbak cukup mudah, dan kondisi keluarga saya itu dibilang cukup baik Mbak. Oke, baik. Kondisi hubungan saya dengan keluarga Mbak. Oh, iya. Baik. Jadi hubungan dengan keluarga dan begitupun dengan akses menuju fasilitas umum itu cukup baik. Kemudian saya ingin bertanya masalah finansial ya Mbak. Jadi sumber pendapatan Mbak Bunga itu dari mana, dan kemudian apakah Mbak Bunga itu memiliki tabungan gitu untuk misal berjaga-jaga? Iya baik Mbak. Sumber pendapatan saya ya Mbak, karena saya masih mahasiswa dan tidak dengan bekerja, jadi masih ditanggung oleh orang tua saya Mbak. Tapi saya mempunyai tabungan yang masih bisa untuk mencukupi kebutuhan saya, yang misal kebutuhan di luar dugaan gitu Mbak. Oke, jadi Mbak Bunga ini memang sepenuhnya masih mahasiswa ya, belum bekerja sama sekali. Jadi semua pendapatan itu ditanggung oleh orang tua. Iya Mbak. Oke, baik. Untuk pendidikan Mbak Bunga itu secara formal dan non formal itu seperti apa? Pendidikan formal saya ya Mbak, saya masih menuju strata 1 Mbak.
Dan untuk pendidikan non formal, selain kuliah, saya juga mengikuti organisasi Mbak, bersama organisasi daerah, dan saya juga ikut kursus bahasa asing Mbak, yang saya ikuti 3 kali dalam 1 minggu. Oke, baik. Jadi secara pendidikan formal maupun non formal Mbak Bunga sendiri itu cukup seimbang ya. Kedua-duanya terisi gitu artinya. Iya. Oke, baik. Untuk masalah sosial and support, misal dari keluarga, teman, itu seperti apa Mbak Bunga? Ataupun spiritualnya Mbak Bunga sendiri itu seperti apa? Hubungan saya dengan keluarga saya sendiri itu biasa saja Mbak, tidak terlalu hangat, namun juga tidak ada konflik dalam keluarga saya Mbak. Terus hubungan saya dengan teman-teman saya yang saat ini dalam keadaan kurang baik Mbak, begitupun hubungan spiritual saya saat ini juga kurang begitu baik. Oke, baik ya. Jadi keadaan spiritual maupun support dari pihak teman maupun keluarga sendiri ada, namun bukan tidak yang terlalu baik gitu Mbak, tidak yang terlalu hangat. Baik, jadi kemudian saya ingin bertanya masalah kesehatan, mungkin secara fisik ataupun non fisik Mbak Bunga itu seperti apa saat ini? Secara fisik ya Mbak, fisik saya itu sehat, nggak ada masalah kesehatan, tidak ada riwayat penyakit yang serius ya Mbak. Namun secara non fisik Mbak, saya ini merasa dalam diri saya itu ada masalah batin yang cukup berat bagi saya Mbak. Oke, baik. Jika dilihat dari fisik, sebenarnya Mbak Bunga baik-baik saja, tapi dari non fisiknya mungkin memang sedang bermasalah ya, sedang ada sedikit permasalahan gitu. Untuk masalah rekreasional gitu, Mbak Bunga ketika misal ada waktu luang itu biasanya Mbak Bunga gunakan untuk kegiatan apa dan biasanya dengan siapa Mbak? Untuk mengisi waktu luang ya Mbak, saya biasa menghabiskan waktu saya bersama pacar saya dan teman saya untuk pergi keluar Mbak, untuk sekedar makan atau ngobrol-ngobrol di kafe. Dan biasanya saya juga seringkali mengunjungi pantai Mbak untuk rekreasi. Oke, baik. Memang secara dilihat dari waktu luang, Mbak Bunga memang sering menghabiskan waktu bersama kekasih maupun sahabat dan teman ya, karena memang keadaan Mbak Bunga sendiri juga merantau di kota Jogja gitu. Iya Mbak. Oke, mungkin dari sini cukup ya dari pertanyaan saya terkait masalah ya sedikit kehidupan Mbak Bunga seperti itu. Iya. Mungkin Mbak Bunga bisa memulai untuk menyampaikan apa yang dirasa begitu berat dalam benak Mbak Bunga. Apa sih masalah yang Mbak Bunga sedang hadapi sekarang kepada saya Mbak? Gimana ya? Mulainya dari mana ya Mbak? Saya mau cerita bingung. Bingung ya, nggak apa-apa Mbak. Ya saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak Bunga, tapi cobalah dengan sedikit perlahan melontarkan apa yang dirasakan. Secara perlahan, senyamannya Mbak Bunga saja, saya akan siap mendengarkan. Baik Mbak, saya ini kan mahasiswa tingkat akhir ya Mbak. Dalam saat ini kan saya masih ngerjain skripsi. Namun dalam menyelesaikan skripsi itu ya Mbak, seringkali saya mendapatkan hambatan, di mana hambatan itu menjadikan waktu skripsi saya menjadi mundur. Bahkan sampai teman-teman satu kelas saya itu sudah pada lulus Mbak satu persatu, ditambah lagi dengan kondisi saat ini di mana pacar saya dan teman-teman sahabat dekat saya itu yang cukup lama dengan saya itu meninggalkan saya Mbak. Saya tidak tahu alasan pasti mereka meninggalkan saya itu karena apa. Apa mungkin karena saya yang tidak lulus dalam waktu yang cukup lama, atau karena faktor lain. Tapi yang pasti ya Mbak, kondisi inilah yang membuat saya merasa hancur, kehilangan arah, dan membuat saya itu merasa tertekan Mbak batinnya. Oke, baik ya. Jadi yang bisa saya tangkap adalah saat ini Mbak Bunga merupakan mahasiswa tingkat akhir yang dimana mungkin tinggal beberapa langkah lagi menuju kelulusan. Namun dalam prosesnya ini saat ini Mbak Bunga diterpa oleh beberapa ujian seperti ditinggalkan oleh sahabat, teman, dan beserta kekasih Mbak Bunga gitu ya. Terlebih lagi hubungan dengan orang tua itu ada namun tidak terlalu hangat. Baik, jadi
yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Bunga itu kurang lebih bahwa cobalah Mbak Bunga untuk menguatkan kembali skala fokus ataupun skala prioritas Mbak Bunga, serta membangun kembali kekuatan kepercayaan diri yang ada dalam diri Mbak Bunga. Karena ketika Mbak Bunga itu sudah fokus, menentukan prioritas, kemudian percaya diri, maka hambatan yang berasal dari luar, entah itu faktor X, faktor Z, faktor Y, tidak akan berarti kepada diri Mbak Bunga. Ketika Mbak Bunga sudah kuat untuk menguatkan diri, menguatkan kepercayaan diri, maka hambatan tersebut secara otomatis akan terpental dalam diri Mbak Bunga sendiri, seperti itu. Kemudian cobalah Mbak Bunga untuk menghangatkan kembali hubungan bersama dengan kedua orang tua ataupun saudara yang ada di rumah. Ya meskipun hubungan yang terjalin sudah ada, namun cobalah untuk menghangatkan kembali. Kemudian Mbak Bunga juga jangan lupa untuk selalu meminta dukungan doa dari kedua orang tua, karena ketika doa itu dilangitkan oleh kedua orang tua, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan tersebut kepada Mbak Bunga, memberikan semangat juga kepada Mbak Bunga. Ya, kemudian atas permasalahan yang menimpa Mbak Bunga ini, jangan terlalu diambil pusing ataupun jangan terlalu ditangisi. Jangan terlalu menangisi kepergian seseorang yang mungkin sudah sempat menanam kenangan baik di dalam kehidupan Mbak Bunga. Namun mereka yang terbaik itu tidak akan pernah meninggalkan Mbak Bunga dalam kondisi apapun. Terlebih saat Mbak Bunga itu sedang terjatuh, seharusnya mereka yang baik itu akan selalu menjadi support system bagi Mbak Bunga dalam keadaan apapun, seperti itu Mbak Bunga. Jangan bersedih Mbak Bunga, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan Mbak Bunga. Selagi Mbak Bunga mau mengingat Tuhan, selagi Mbak Bunga mau selalu meminta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan tersebut kepada Mbak Bunga sendiri. Jangan khawatir ketika hubungan Mbak Bunga dengan teman, sahabat, ataupun kekasih Mbak Bunga itu hancur. Tetapi khawatirlah ketika hubungan Mbak Bunga dengan Tuhan itu yang hancur. Mungkin seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Apakah Mbak Bunga saat ini merasa cukup baik karena telah mengeluarkan sedikit unek-uneknya, atau mungkin masih kurang baik Mbak? Cukup baik Mbak. Saya sudah membagi beban pikiran saya kepada Mbak. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya Mbak Bunga ya, jangan bersedih, jangan pernah bosan untuk selalu meminta kekuatan kepada Tuhan, jangan pernah selalu merasa lelah untuk selalu meminta kekuatan dan bantuan kepada Tuhan, karena Tuhan senang mendengar hamba-Nya yang berdoa. Jikalau mungkin doa itu tidak langsung terkabul, mungkin Tuhan memang ingin lebih lama lagi mendengar doa-doa Mbak Bunga, dan Tuhan lebih tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa tersebut. Semoga Mbak Bunga merasa lebih baik ya setelah ini. Amin.